Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Saya berharap walaupun kita tidak bisa bertatap muka, kita tidak bertemu, saya berharap Anda masih semangat dalam belajar, ya. Jangan lupa jaga kesehatan, ya. Para peserta yang kami banggakan, pada malam hari ini saya akan memberikan materi geografi untuk paket C, ya. Nah, untuk paket B akan saya berikan pada hari Kamis, ya. Hari ini bahasa Inggris, IPA, dan geografi. Para peserta didik yang kami banggakan, minggu lalu kita bicara tentang konsep geografi, ya. Kita telah mempelajari tentang konsep geografi. Tentunya Anda sudah paham dan banyak tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan, ya. Ini cukup bagus. Saya berikan apresiasi pada kalian. Tugas-tugasnya sudah dikerjakan sebagian besar. Para siswa sudah mampu dan bisa mengerjakan dengan baik. Pada malam hari ini saya akan sampaikan materi tentang prinsip geografi, ya. Berbicara tentang prinsip geografi, ya, apa itu prinsip geografi ini? Tidak lain, prinsip geografi adalah kita mempelajari tentang fenomena geografi, ya, yang diteliti. Yang diteliti apa? Tentunya yang diteliti bisa berupa alam, tentang alam, ya, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang hewan, dan juga tentang manusia itu sendiri, ya. Jadi berbicara tentang prinsip geografi, tadi sudah saya jelaskan adalah fenomena geografi yang kita teliti. Dalam prinsip geografi itu sendiri, yaitu kita akan pelajari, yaitu ada 4 prinsip, ya. Dalam geografi itu ada 4 prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip distribusi, ya. Prinsip yang kedua adalah prinsip interrelasi. Prinsip yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Adapun prinsip yang terakhir, prinsip yang keempat adalah prinsip kronologi. Prinsip yang pertama adalah prinsip distribusi. Apa yang dimaksud dengan prinsip distribusi? Berbicara tentang prinsip distribusi adalah berbicara tentang pola persebaran, ya. Pola persebaran yang bagaimana? Nah, prinsip distribusi atau pola persebaran itu membicarakan akan gejala-gejala geografi yang dapat, ya, dijelaskan dengan menggunakan peta, ya. Di dalam prinsip geografi itu, khususnya prinsip distribusi, itu terbentuk akibat adanya perbedaan gejala-gejala geografi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Tentunya antara wilayah satu dengan wilayah lain persebarannya berbeda, ya. Suatu contoh, ya, persebaran penduduk yang ada di Indonesia, ya. Persebaran penduduk yang ada di Indonesia antara Pulau Jawa dengan pulau yang lain
tentunya berbeda. Ya. Kalau Anda lihat, mungkin Anda juga pernah berkunjung atau melihat sendiri ya, atau membaca bahwa persebaran penduduk di Pulau Jawa itu sangat padat. Ya. Berbeda dengan persebaran penduduk yang ada di pulau-pulau lain, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, bahkan Pulau Papua. Persebaran penduduk itu sangat berbeda. Ya, inilah kita berbicara atau kita belajar tentang prinsip distribusi atau pola persebaran. Ya. Para peserta didik yang kami banggakan, ya, persebarannya prinsip yang kedua, ya, setelah kita bicara tentang prinsip persebaran, pola persebaran atau prinsip distribusi, kita berbicara tentang prinsip interrelasi. Apa yang dimaksud dengan prinsip interrelasi? Tentunya Anda tahu bahwa interrelasi terbagi menjadi dua kata atau terdiri dari dua kata, yaitu inter dan relasi. Apa yang dimaksud dengan relasi? Kalian sudah paham pasti. Tentunya ya, relasi adalah hubungan. Inter dan antara ya. Jadi hubungan antara dua hal. Ya. Berbicara tentang prinsip interrelasi berarti berbicara tentang hubungan antara dua hal. Ya. Bagaimana hubungan antar geografi? Ya, satu sisi hubungan dengan geografi, yang satu atau lain halnya ya dengan hubungan dengan yang lain. Tentunya hubungan itu hubungan yang ada di permukaan bumi. Ya. Jadi bicara prinsip interrelasi adalah bagaimana hubungan antara geografi ya, atau satu hal dengan hal yang lain yang ada di permukaan bumi ini. Ya. Contohnya, ya, kurangnya lapangan pekerjaan akan berpengaruh akan mempengaruhi tingkat pengangguran. Ya. Hubungan antara pengangguran dengan lapangan pekerjaan. Jadi sekali lagi, kurangnya lapangan pekerjaan akan berpengaruh atau akan mempengaruhi tingginya atau peningkatan pengangguran. Ya, atau dibalik, tingkat pengangguran ya dipengaruhi oleh karena kurangnya lapangan pekerjaan. Ya, ini kita berbicara tentang interrelasi, yaitu hubungan. Ya, tadi saya jelaskan hubungan antara lapangan pekerjaan dengan hubungan tingkat pengangguran. Ya. Baik, prinsip yang ketiga yaitu prinsip deskripsi. Apa yang dimaksud dengan prinsip deskripsi? Ya, deskripsi adalah menjelaskan. Ya. Nah, sekarang menjelaskan apa? Yaitu menjelaskan akan sebab akibat. Ya. Sebab akibat apa? Nah, tentunya kamu mesti tanya. Ya. Menjelaskan sebab akibat. Yaitu menjelaskan sebab akibat adanya ya, hubungan antara gejala geografi itu ya, atau hubungan antar gejala geografi tersebut. Ya. Prinsip deskripsi yaitu kalau boleh kita uraikan adalah menjelaskan karakteristik pada gejala tersebut ya, yang didukung oleh sistem informasi geografi. Ya. Contohnya ya, peta lawan longsor ya, pasti didukung dengan keadaan tanah, cuaca, curah hujan dan sebagainya. Itu kita berbicara tentang prinsip deskripsi ya. Nah, sekarang
Yang keempat adalah prinsip korologi, ya. Apa yang dimaksud dengan prinsip korologi? Prinsip korologi tidak lain adalah gabungan dari beberapa prinsip tersebut, ya. Jadi pada dasarnya prinsip ini atau prinsip korologi itu adalah menggabungkan gejala, faktor, dan masalah-masalah geografi dalam kesatuan konsep ruang. Jadi saya ulangi bahwa prinsip korologi pada dasarnya adalah berbicara tentang prinsip, ya, yang menggabungkan antara gejala, faktor, dan masalah geografi dalam satu kesatuan ruang, ya. Baik, para peserta didik yang kami banggakan, itu berbicara tentang prinsip geografi, ya. Pada kesempatan ini juga, walaupun dalam waktu yang terbatas, saya akan berbicara tentang pendekatan. Maka selain konsep, prinsip, ini ada juga pendekatan dalam geografi. Pendekatan dalam geografi itu ada 4. Nanti coba Anda cari, ya, pendekatan tersebut. Anda rangkum, ya, Anda jelaskan, ya, dari 4 pendekatan tersebut. Coba Anda pelajari. Nah, minggu depan ketika kita bertemu, kita akan berbicara tentang pendekatan geografi. Demikian para peserta yang kami banggakan, ya. Dalam waktu yang terbatas ini kami sampaikan. Jangan lupa juga pada kesempatan ini jaga kesehatan, ya, jaga jarak, hindari bergerombol, ya, jangan sampai Anda berkumpul, ya, bergerombol. Yang penting adalah jaga kondisi Anda tetap sehat dengan memperhatikan, ya, anjuran-anjuran pemerintah, ya, sehingga diharapkan pandemi ini atau COVID-19 ini bisa segera berlalu kalau Anda ikut mendukungnya, ya. Demikian dari saya, selamat malam, selamat belajar, dan salam sehat. Profesor untuk Anda.